Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, terutama nikmat sehat ya untuk saat ini. Alhamdulillah dengan kita dalam kondisi sehat, makanya banyak aktivitas yang kita kerjakan. Tentunya dengan banyaknya kerjaan, insya Allah banyak amal yang kita bisa perbuat, termasuk hari ini belajar itu adalah bagian dari bagian daripada ibadah. Makanya harus punya semangat gitu. Baik, kita lanjutkan materi kita. Kalau semester lalu kita belajar tentang mekanika fluida. Nah, itu terkait dengan fenomena daripada fluida, apakah fluidanya berupa compressible fluid ataupun incompressible. Nah, seperti apa fenomena-fenomenanya? Apakah dia kalau berada di level yang lebih tinggi, saat dijatuhkan seperti apa fluidanya? Nah, mekanisme headnya tadi terhadap flow seperti apa? Nah, terus terkait juga nanti dengan penampang yang kalau dikecilkan bentuknya nozzle, apa yang meningkat, apa yang turun. Demikian kalau diperbesar penampangnya, bentuk diffuser, apa yang naik, apa yang turun. Kita sudah terkait dengan materi-materi mekanika fluida, kita sudah pelajari. Nah, sekarang lanjutan daripada materi mekanika fluida, masuknya ke mesin fluida. Jadi peralatan yang mendistribusikannya, kira-kira seperti itu. Jadi kita akan mempelajari tentang peralatan yang mendistribusikan fluida ataupun yang dia dilewatkan fluida mengalami suatu tenaga gitu atau power. Baik, untuk selanjutnya, nah ini sekedar informasi bahwa nanti penilaian untuk mata kuliah ini sama seperti sebelumnya, ada tugas, ada UTS dan UAS dengan pembandingan 30, 30, 40%. Dengan skala nilai juga ada. Ini Anda juga bisa lihat di buku kuning atau buku peraturan akademik ya. Ini review saja sekedar. Baik, berikutnya ini ada daftar pustaka baik tentang pompa dan kompresor serta pemeliharaannya. Jadi baik pemilihan, pemakaian dan pemeliharaan. Juga ada mesin konversi energi. Jadi karena mesin konversi energi itu di dalamnya ada mesin termal, ada mesin fluida. Ya. Nah, itu juga nanti ada turbin air, nah dan lain-lain. Monggo silakan nanti Anda cari bukunya atau baik buku ini atau buku yang lain tapi kira-kira terkait dengan peralatan-peralatan yang di mesin fluida. Baik, selanjutnya untuk mesin fluida apa aja yang akan kita pelajari? Pertama itu mengenai pompa, kedua itu mengenai kompresor, ketiga itu tentang turbin air dan turbin angin. Tapi memang di sini concern kita itu lebih nanti kepada pompa ya. Kenapa lebih terhadap pompa? Karena memang pompa sendiri itu sangat dibutuhkan di industri. Ya, karena sangat dibutuhkan di industri, jadi kita akan banyak banyak mempelajari di mata kuliah ini mengenai pompa. Jadi lebih dari setengah semester lebih lah tuh beberapa pertemuan itu kita akan membahas mengenai pompa, termasuk nanti tipe-tipenya. Jadi sebelum masuk tipe otomatis kita belajar tentang peralatannya atau komponen-komponennya. Nah, terus kita belajar tentang jenis atau tipe-tipenya. Terus nanti kita pelajari nanti terkait apa-apa hal yang menyebabkan pompa tersebut punya problem atau pros maintenance-nya seperti apa. Nah, akan kita bahas di sana. Selain juga nanti tetap kita mengulang sedikit tentang head dan flow. Jadi kalau dari mekanika fluida kemarin kita belajar head, belajar flow.
otomatis kita akan ulang sedikit lah mengenai head dan flow rate-nya. Nah, karena nanti akan berhubungan nanti ke pompa. Demikian juga selanjutnya ada materi mengenai kompresor, nanti akan ada tipe-tipe kompresor, terus nanti bagaimana menghitung kinerjanya, kira-kira seperti itu. Walaupun di pompa juga ada, nanti akan kita bahas juga. Selain itu juga nanti akan ada turbin air, sama juga terkait dengan tipenya, bagaimana kinerjanya. Nah, ini terakhir mengenai tentang turbin angin, ini mungkin sekilas terkait dengan beberapa tipe turbin angin, ataupun ada yang jenisnya Darius, atau mungkin sebelumnya itu kita akan melihat dulu sedikit mengenai kincir angin. Nah, karena peralatan-peralatan ini umumnya banyak, terutama kalau kincir angin itu banyak di Belanda gitu ya, nanti kita bisa review sedikit lah. Baik, jadi kira-kira materi kita selama 1 semester ini fokus nanti tentang pompa, kompresor, turbin air, dan turbin angin. Tapi memang lebih concern ke pompa. Baik, nah selanjutnya kita masuk ke aplikasi pompa di industri. Kenapa ini saya tampilkan di awal? Harapan saya bahwa Anda punya gambaran awal bahwa belajar mekanika fluida ini, terutama untuk di awal kita belajar mengenai pompa, nah ternyata diaplikasikan di mana. Kalau memang ternyata diaplikasikannya tahu, harapan saya mudah-mudahan Anda belajar materi ini jauh lebih bersemangat lagi, karena tahu, oh saya belajar ini, kira-kira nanti peralatan diaplikasikan di sini, tentu ada problem-problem yang terkait dengan ini, saya bisa tahu, kira-kira seperti itu. Harapannya bisa lebih memotivasi gitu ya. Baik, selanjutnya kita akan melihat pompa di aplikasi pompa di PLTU. Nah, kalau Anda lihat di sini bahwa ada banyak pompa. Nah, yang mana saja? Nah, ini. Salah satunya ini ada circulating water pump. Ada distillate water pump, ada makeup water pump, ada demin water pump, ada condensate water pump atau condensate pump, ada juga boiler feed pump. Nah, ini yang saya sebutkan tadi itu areanya untuk kebutuhan suplai air ke dalam boiler. Nah, bagaimana kalau suplai bahan bakarnya? Nah, ini ada fuel oil pump. Seperti itu. Jadi semua terkait dengan pompa, ya walaupun pompanya banyak, tapi nanti tipenya akan berbeda ya. Baik, kita coba kenalkan sedikit. Nah, circulating water pump itu seperti apa sih fungsinya gitu ya. Nah, kalau lihat dari di sini bahwa fungsi daripada circulating water pump itu ibarat ini ada air laut, nanti dipompakan masuk ke dalam kondensor. Fungsinya apa? Dia menyerap kalor atau panas dari uap yang keluar dari turbin, tapi low pressure ya. Harapannya apa? Supaya uap di sini terkondensasi menjadi cairan. Jadi tidak berbentuk uap lagi ya. Jadi bukan lagi menjadi compressible, tapi sudah menjadi incompressible. Karena sudah terkondensasi menjadi cairan. Nah, setelah itu air laut tadi akan menjadi lebih hangat, langsung dikembalikan lagi ke laut. Nah, apakah cukup di sana saja? Oh tidak, ternyata dia punya peran juga untuk mengalirkan air masuk ke dalam sistem desalination plant. Nah, di sini kalau Anda lihat desal, sal itu artinya kan garam. Desal artinya kita menghilangkan kandungan garam di dalam air laut. Nah, caranya seperti apa? Jadi begitu pompa ini bekerja, dia memindahkan air laut ke dalam sistem desalination plant ini. Nah, supaya dia terpisah, nah itu diinjeksikan steam ya. Nah, steam ini dari mana? Apakah dari HP atau LP turbin? Tidak. Nah, dia punya peralatan namanya auxiliary boiler ya, atau termasuk boiler bantu lah ya, atau tambahan. Jadi fungsi auxiliary boiler ini adalah menginjeksikan steam ke dalam sistem desalination tadi. Jadi air laut tadi begitu disemprotkan steam, otomatis dia akan menjadi lebih panas sehingga dia akan menguap air laut tadi. Nah,
garamnya yang tertinggal. Garamnya tadi nanti akan di blow down balik ke laut, sementara yang air laut yang menguap tadi akan dikondensasikan menjadi air. Lantas kemanakah dia? Dipindahkan masuk ke dalam makeup water ya, makeup water tank. Jadi ini suplai air yang sudah tidak mengandung garam. Jadi kira-kira air tawar lah begitu ya. Nah, pemindahannya pakai alat ini, distilled water pump ya, distilled water pump. Nah, air dari raw water ini itu tidak hanya sebagai nanti akan disuplai, tapi ada proses untuk masuk ke dalam boiler, tapi harus dihilangkan kandungan mineralnya, tapi juga nanti untuk kebutuhan di kantor. Nah, karena ini kan sudah air tawar ya, nah, untuk kebutuhan kantor, terus ya musolanya atau masjidnya, macam-macam lah. Artinya kebutuhan mereka ini sudah ada di makeup water. Artinya dia punya stok air lah, kira-kira seperti itu. Nah, di sini kalau akan mau coba masuk ke dalam demin water tank ini, artinya mencoba menghilangkan kandungan mineral. Kenapa perlu dihilangkan kandungan mineralnya? Karena kalau tidak dihilangkan, ini di cup-cup boiler ini tadi, atau pipa-pipa boiler ini tadi akan terbentuk namanya plugging ya. Nah, ini yang coba dihindari dengan menghilangkan kandungan mineralnya. Bagaimana cara menghilangkan kandungan mineralnya? Nah, di sini ada sistem namanya kation anion. Nah, nanti akan memisahkan atau menangkap kandungan mineralnya. Seperti itu. Sehingga nanti yang masuk kemari ini air yang tidak mengandung mineral. Nah, ini nggak bisa didistribusikan karena kalau kita sendiri kan butuh mineral ya. Jadi ini yang murni air yang akan nanti disiapkan untuk masuk ke dalam boiler. Nah, berikutnya air yang siap ini akan dipompakan masuk ke dalam kondensor. Nah, kenapa perlu dimasukkan dalam kondensor ini? Itu artinya untuk tambahan air yang kalau ternyata memang proses di sini tadi mungkin ada proses yang bocor dan lain sebagainya. Nah, otomatis kan ada pengurangan fluida, jumlah fluida. Nah, otomatis dia harus mensuplai dari demin water tank. Nah, ini disuplai oleh namanya pompanya demin water pump. Nah, ini disuplai masuk ke dalam kondensor, jadi bercampur dengan uap yang sudah terkondensasi tadi, baru nanti akan dipompa oleh kondensat pump masuk ke dalam LP heater. LP heater low pressure heater ya. Kenapa perlu diberi heater atau diberi pemanas? Konsepnya sederhana saja. Kalau kita masak air, satu kondisi airnya dingin, satu kondisi airnya panas, atau mungkin hangat lah ya. Nggak usah panas, hangat. Pasti tentunya yang akan lebih cepat mendidih itu air yang lebih hangat atau punya temperatur lebih dari yang dingin kan. Nah, seperti itu. Jadi itu kenapa dia dibuat hangat airnya tadi. Nah, solusinya bagaimana? Nah, dia biasanya mengambil uap dari steam turbine ya. Jadi ada uap dari LP turbin ini, ada sebagian itu diambil untuk diinjeksikan langsung ke LP heater. Jadi memang disemprotkan langsung, diinjeksikan langsung. Jadi supaya naik temperaturnya. Nah, tapi tidak hanya itu, pasti akan terbentuk gas-gas ya. Jadi kalau begitu disemprotkan steam, jadi dia menyatu dengan air tadi, nah pasti akan terbentuk gas-gas yang nanti harus di-venting, dibuang. Melalui apa? Deaerator ini. Jadi deaerator ini airnya lebih hangat, tapi ada ventingnya, nanti ini akan terbuang gas-gas yang tidak diperlukan. Nah, setelah itu airnya yang tadi langsung dipompakan lagi, nama alatnya boiler feed pump. Fungsinya apa? Ini untuk menaikkan pressure daripada air atau air umpan tadi, atau air umpan boiler ya, atau air umpan kettle tadi, supaya masuk ke dalam ini dengan pressure yang cukup. Nah, juga ada tambahan namanya HP heater. Apa beda LP heater dengan HP heater? Nah, yang beda pertama itu temperaturnya, juga beda pressure-nya.
yang menyebabkan terjadinya kenaikan LP sama HP itu kan karena adanya boiler feed pump. Jadi ini pressure-nya lebih tinggi daripada yang di LP. Dan tetap mereka namanya heater, tetap diinjeksikan steam dari LP turbin. Nah, setelah dia menjadi hangat kembali, nah baru dia masuk ke dalam economizer. Ini juga akan menyerap panas sebelum nanti masuk ke dalam steam drum. Nah, steam drum ini akan memisahkan antara cairan dan uap. Nah, uap tadi akan masuk ke dalam sistem namanya superheater, menyerap panas lagi dia, tapi ini sudah steam bentuknya ya, sudah steam. Nah, setelah itu kemana? Setelah lewat superheater akan masuk ke HP turbin, jadi high pressure turbin. Ini pressure turbin turbin dengan pressure yang tinggi gitu ya. Nah, setelah dia menggerakkan sudut-sudut turbin, nah steam tadi secara pressure dia masih kuat, tapi secara temperaturnya kurang. Nah, akhirnya dimanfaatkan untuk menyerap kalor lagi, biar lebih bagus lagi kan gitu. Nah, sayang kalau nggak dimanfaatkan gas panas ini tadi, karena yang dimanfaatkan gas panasnya ya, bukan langsung dibakar, jadi bukan radiasi di sini, tapi banyakkan konveksi dan konduksi, terutama konveksi ya. Nah, setelah itu nanti masuk ke intermediate pressure turbin, lalu ke LP turbin. Nah, selanjutnya akan dikondensasi di kondensor. Nah, proses mekanisme air ini tadi, nah itu yang menggunakan beberapa pompa. Jadi pompa itu sangat krusial ya, sangat krusial. Makanya kita perlu mendiskusikan mengenai pompa. Nah, ini kan proses di air. Nah, bagaimana dengan proses untuk bahan bakar? Nah, kebetulan di sini kalau dari gambar dia menggunakan kalau fuel itu kan berarti cairan ya, bahan bakarnya bentuknya cairan. Nah, biasanya di sini yang dialirkan adalah HSD ya, high speed diesel, berarti solar ya. Nah, otomatis di sini akan ada fuel oil pump. Nah, biasa jenisnya akan berbeda dengan makeup water ya. Nah, tipenya ini beda. Walaupun sama-sama pompa, nah nanti dialirkan ke dalam ruang bakar supaya dibakar. Seperti itu. Nah, ini untuk beberapa pompa-pompa yang terpasang pada sistem PLTU ya, pembangkit listrik tenaga uap. Nah, kenapa dibilang tenaga uap? Karena yang menggerakkan sudu-sudu turbin ini adalah uap. Kira-kira seperti itu. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Baik, kalau gitu kita lanjut ya. Baik, kita lanjut. Berikutnya, kalau tadi sudah tentang PLTU, pompa di sistem mana lagi? Nah, ini pembangkit listrik tenaga gas dan uap, PLTGU. Nah, kenapa disebut dengan PLTGU? Karena di sini ada sistem gas, ada sistem uap. Gitu ya. Makanya pembangkit listrik tenaga gas dan uap. Nah, kalau gas, kalau waktu Anda dulu belajar termo, kan ada beberapa siklus yang umumnya Anda pelajari. Ada siklus Brayton, ada siklus Rankine. Nah, kalau siklus gas, ini biasanya masuk pada siklus Rankine. Sementara uap itu, ralat ya, kebalik. Kalau dia gas, itu pakai Brayton. Kalau uap dia pakai Rankine. Nah, kalau Anda belajar di termo, bisa Anda cross-check lagi materi-materi di termo. Kalau untuk sistem siklus Brayton itu pasti ada alat namanya kompresor, ada ruang bakar atau combustion chamber, ada gas turbine atau turbin gas. Pasti ada ini untuk belajarnya. Nah, mekanismenya seperti apa? Nah, sederhananya ini pasti akan ada prime movernya, akan ada penggeraknya. Karena harusnya ini kan kompresor ini bekerja mengisap udara. Sementara bagaimana dia bisa bekerja?
sementara belum ada penggerak mulanya, makanya dikasih motor starter gitu ya. Digerakkan, dia akan mutar kompresornya, otomatis udara yang dari lingkungan setelah difilter masuk ke dalam kompresor. Artinya, kenapa perlu dikompresor? Fungsi kompresor itu kan kompresi ya alatnya. Dia mengkompresi, tapi nama alatnya kompresor. Kenapa perlu dikompresi fluidanya? Supaya pressernya naik. Gitu ya. Kalau Anda lihat di sini penampangnya makin lama makin kecil kan ya. Artinya peristiwa kompresi itu kan dari volume besar ke volume yang lebih rendah atau lebih kecil. Jadi dikompres dia. Mekanisme juga seperti itu. Jadi mengecil ya. Harapannya naik tekanan. Nah, apakah cukup tekanan saja? Oh tidak, kita juga perlu panas. Solusinya bagaimana? Ya udara tadi dibakar. Kira-kira gitu. Ini makanya ada combustion chamber-nya dibakar. Nah, tinggal yang mekanisme pembakarnya apa? Nah, kalau di lab kita pakai gas LPG ya. Nah, kalau di sini dia pakai fuel ya, BM ya. Nah, dia pakai solar untuk bakarnya ini ya, kondisional aja lah ya. Nah, setelah udara tadi dibakar, nah yang keluar atau masuk ke dalam turbin pasti udara yang punya tekanan tinggi dan punya temperatur tinggi. Nah, itu yang akan menggerakkan sudu-sudu di turbin gas ini, sehingga sudunya berputar. Begitu sudunya berputar, otomatis porosnya berputar, karena sudu dan poros ini kan dikoppel tuh, terhubung langsung ya, connect ya. Sehingga begitu dia berputar porosnya, secara otomatis kompresor jadi bisa berputar. Karena kan dia seporos nih, atau dikoppel porosnya ya. Porosnya dihubungkan ya, disambungkan. Nah, kalau ini sudah running, artinya sudah kecepatannya udah tinggi, sudah mencukupi, artinya ini juga sudah bisa bekerja sendiri, otomatis ini bisa dilepas koppelnya. Koppelnya bisa disengage ya, ada engage, ada disengage. Nah, ini sudah bisa disengage, lepas dia otomatis bisa bekerja sendiri. Nah, ini lagi pula ini kan sudah langsung terbakar, udara panas, temperatur tinggi dan tekanan tinggi itu lewat sehingga memutar sudu turbin, poros yang berputar, dikoppel ke kompresor, kompresor sudah mulai ngisap, sudah bisa bekerja sendiri lah. Sama seperti Anda mengoperasikan sepeda motor, kalau sudah mulai di starter sudah nyala, kan nggak perlu Anda starter lagi kan. Nah, otomatis sudah bisa bekerja sendiri. Nah, begitu shaft-nya tadi ini yang berputar dihubungkan ke shaft-nya generator, otomatis akan energize lah listrik ya. Karena di generator itu sudah dibentuk medan magnet ya, mekanismenya kan begitu. Ada poros yang berputar, ada nanti kumparan yang dibentuk medan magnet sehingga akan terenergize lah listrik. Nah, kalau Anda lihat di sini ada dinaikkan untuk sistem pendistribusian ya, memang ada trafo step up dia, karena dia biasa keluarannya sekitar 16 kV. Nah, otomatis harus dinaikkan jadi 150 atau bisa jadi yang kalau yang sutet itu bisa sampai 500 kV, kan juga memang tinggi. Nah, beda nanti kalau pemakaian sendiri, nanti ada trafo step down, tidak dari 16 tapi turun gitu ya, untuk kebutuhan pemakaian sendiri. Nah, ini kenapa perlu ditinggikan tegangannya, karena supaya losses saat pendistribusian itu lebih kecil kalau dengan cara menaikkan tegangan. Nah, kita akan lihat bahwa gas panas tadi yang sudah digunakan untuk memutar atau menggerakkan sudu-sudu turbin gas, nah itu harusnya nanti keluar ke cerobong nih ya, uang. Nah, kalau seperti itu mekanismenya, sementara ini punya temperatur dan pressure yang juga tinggi kan. Nah, memang berkurang dari yang masuk dari turbin gas, tapi masih cukup lah untuk memanaskan air. Nah, sayang kalau tidak dipanaskan. Nah, akhirnya dicobalah sistem ini di-combine. Artinya, gas panas ini ada selektor valve ini yang tidak melewati cerobong, tapi langsung masuk ke dalam HRSG. Heat Recovery Steam Generator. Jadi artinya heat recovery. Jadi artinya dia memanfaatkan panas ulang ya.
Untuk apa? Untuk menghasilkan steam generator ya. Nah, di sini kalau Anda lihat, ini ada feed water pump atau boiler feed water pump sama aja. Jadi nanti air akan masuk di ini economizer-nya, kira-kira begitu ya. Nanti akan masuk ke dalam steam drum ini tadi. Setelah itu uapnya dipanas lanjut seperti apa namanya? Jadi superheater gitu ya, kira-kira seperti itu. Sampai nanti akan masuk ke dalam HP turbin. Nah, kalau di sini dia tidak ada intermediate pressure turbin ya, tidak ada IP turbin, tapi langsung. Jadi dari HP ke LP. Jadi HP turbin, low pressure turbin. Jadi high pressure turbin ke low pressure turbin. Intermediate nggak ada. Nah, setelah itu uap tadi harus dikondensasi di kondensor. Bisa saja menggunakan air laut tadi ya. Proses kondensasinya, terus masuk ke kondenser pump, ke aerator, masuk ke dalam feed water pump, sirkulasi lagi. Artinya apa? Memanfaatkan gas panas tadi untuk merubah air yang masuk menjadi uap. Anda lihat ya, warnanya berbeda. Jadi ini lebih dingin, ini lebih panas. Kira-kira seperti itu. Nah, baru nanti gas panasnya baru terbuang. Nah, dengan mengcombine ini termasuk cara meningkatkan efisiensi. Jadi kalau di PLTU ini bisa efisiensinya hanya sekitar 30%. Nah, kalau di PLTGU ini bisa meningkat bisa sampai 45%. Jadi cukup besar peningkatannya. Jadi solusi lah ya, solusi. Tapi biasanya di pembangkit dua-duanya ada yang khusus PLTU, ada yang dia combine PLTGU. Nah, kembali lagi karena kita cerita tentang pompa. Nah, Anda lihat di sini ya ada kondensat pump, ada boiler feed pump, ini untuk air ya. Nah, tapi sebelum air ini didapat, dari mana dia? Ya tetap kalau dia pembangkitnya ada di pinggir laut, tetap dia masih menggunakan air laut. Nah, proses desalination ini pasti ada. Kira-kira seperti itu ya. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana nanti dengan bahan bakar ya seperti yang saya sampaikan tadi, ini ada digunakan fuel pump. Seperti itu. Jadi artinya dimanapun pompa ini pasti terpasang. Walaupun nanti tipenya berbeda, bentuknya berbeda, kinerjanya berbeda. Nah, tergantung pompa tersebut mau dipasang di mana. Baik, demikian. Ada yang mau ditanyakan? Persilakan. Mungkin ada yang kurang jelas apa yang saya sampaikan, mungkin monggo silakan. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, itu materi kita sebagai materi awal untuk di pertemuan kali ini. Nah, minggu depan kita akan lanjutkan tentang aplikasi pompa juga, tapi nanti di industri alat berat, terutama di engine-nya. Tapi sebenarnya karena dia menggunakan engine diesel, di pembangkit juga ada namanya PLTD ya, pembangkit listrik tenaga diesel. Nah, dia nanti yang perbedaannya di mana nanti kita akan coba diskusikan seperti itu ya. Walaupun nanti juga akan banyak juga pompa tidak hanya di situ, tapi juga ada bagaimana dengan pompa-pompa minyak yang di apa namanya pengobaran minyak begitu ya. Jadi pompa itu banyak sekali tipe dan bentuknya. Jadi nanti akan kita coba diskusikan. Mungkin kira-kira itu apa namanya materi untuk hari ini. Insya Allah kita lanjutkan apa namanya kembali ya. Kita akan lanjutkan kembali pekan depan. Karena kita cukupkan pertemuan kita
hari ini karena memang tidak ada yang yang mau ditanyakan, pesan saya tetap sehat, tetap semangat, tetap selalu punya motivasi tinggi, tetap selalu berpikir yang baik, karena kalau kita berpikir yang baik-baik, insya Allah apa yang kita hasilkan juga yang baik dan bisa jadi yang terbaik. Salam buat keluarga, salam buat orang tua, tetap semangat, terutama terus selalu meminta doa dari orang tua buat kehidupan Anda lebih baik ke depan. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.